Halo Sobat Grituka, selamat datang di Grituka Podcast. Stop scrolling, start listening. Ini jika saatnya gali gagasan gerakan generasi bangsa. Mic check 1, 2, 3, let's go. Halo Sobat Grituka, kembali lagi di Jikes episode 4. Bersama aku dan Bu Isna. Oke, teman-teman Sobat Grituka semuanya, Sobat Jikes, kali ini episodenya sangat spesial. Kenapa? Karena hari ini kita akan mengupas tuntas masalah kepemimpinan bersama dengan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Merta Irawan, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kaliwungu. Baik, episode kali ini kita akan mengupas tentang kepemimpinan, bagaimana cara menjadi kepala sekolah yang baik, mulai dari visi misi hingga cara merangkul warga sekolah. So, stay tune. Selamat datang Pak Merta. Baik Pak Merta, karena ini Pak Merta yang baru pertama kali di Jikes. Nah, maka dari itu kami ingin mengenal Bapak. Bapak ini siapa dan jabatannya apa di sini? Monggo dikenalkan sama Sobat Grituka. Monggo Pak Merta. Terima kasih Pak Pur. Sobat Grituka, sebelumnya perkenalkan, nama saya Merta Irawan SPDM.com. Kebetulan pada akhir tahun ini, tahun 2025, saya mendapatkan amanah untuk mengampu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Kaliwungu. Semoga kedepannya saya bersama teman-teman, Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta didukung oleh wali murid beserta siswa-siswinya, bisa bersama-sama memajukan sekolahan kita tersendiri. Amin. Ya Allah. Luar biasa, Isna. Iya, luar biasa sekali Pak. Semoga apa yang dia cita-citakan Pak Merta tadi dan apa yang diharapkan nanti tercapai Isna. Amin, iya benar sekali Pak Pur. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke segmen yang pertama. Bapak Merta, mohon izin dan Pak Pur. Untuk segmen pertama, kita langsung ke pertanyaan. Baik Pak Merta, banyak sekali yang beranggapan bahwa menjadi kepala sekolah itu harus yang menakutkan supaya sekolah menjadi disiplin, seperti itu Bapak. Nah, tetapi menurut Pak Merta, bagaimana sih karakter yang dibutuhkan untuk menjadi sosok pemimpin yang baik? Oke, terima kasih ya. Menakutkan itu maknanya kok menakutkan ya. Serem. Serem sekali. Kalau sampai kepala sekolah itu nanti menakutkan, otomatis nanti yang namanya sekolah tersebut di depan kinerjanya bagus, tapi di belakang rapuh. Sehingga tidak sesuai dengan apa ya hakikatnya sebagai seorang pimpinan. Mungkin istilahnya bukan menakutkan, Pak, tapi disegani. Disegani. Karena gini, yang namanya kepala sekolah itu dia di satu sisi harus bisa bersikap persuasif, mengajak bersama-sama Bapak Ibu Guru, karyawan, kemudian wali murid, komite, bahkan siswa dengan cara yang halus untuk bekerja bersama-sama memajukan sekolahan ini. Tapi di sisi yang lain, Bapak Ibu, Sobat Grituka, kita ketahui bahwa bangsa kita itu termasuk bangsa yang unik, Kalau misalnya kita biarkan begitu saja, kadang banyak yang kebablasan, sehingga butuh yang namanya kedisiplinan. Disitulah dibutuhkan seorang pimpinan, di mana pimpinan tersebut, istilahnya, harus bisa tidak hanya memberikan contoh yang baik, tapi harus bisa untuk bersikap tegas ketika ada bawahannya atau mungkin yang lainnya di dalam sekolah tersebut yang dirasa menjadi contoh yang praktis.
Dengan dua sikap tersebut, tentunya sekolahan kita akan menjadi lebih baik lagi dipandang oleh masyarakat, baik masyarakat Kecamatan Kaliwungu maupun Kabupaten Semarang. Gitu ya. Iya, luar biasa sekali ya Pak Pur ya. Berarti sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah ini adalah sikap yang ketegasan, Iya, bukan yang menakutkan, dan sekali. juga bijaksana dalam mengambil setiap Insya Allah Pak. langkah. Iya, Iya, baik Pak Merta, untuk yang Pak Merta tadi sampaikan, tentunya ada banyak kalangan Pak Merta ya. Jadi mulai dari lingkungan luar, dari wali murid, terus juga ada pihak-pihak yang terkait dengan hal itu, dan juga ada warga sekolah yang ada di sini, mulai dari Bapak Ibu guru, karyawan, dan juga semua yang ada di sini, termasuk siswa juga. Kalau menurut Pak Marta, bagaimana Pak Marta untuk menjalin sebuah hubungan yang harmonis itu? Oke. Ini Pak Pur ya, sama Sobat Krituka. Yang namanya pimpinan itu ada karena ada yang di bawah. iya, Tidak mungkin ada pimpinan sendirian dalam suatu sekolah kan mungkin. iya, Dan tentunya seorang pimpinan membutuhkan Bapak Ibu guru, karyawan, wali murid, komite, dan siswa-siswi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keeratan dengan Bapak Ibu guru, maka seorang pimpinan itu harus senantiasa bersikap bijak. Kita tahu yang namanya manusia tidak sempurna, gitu. Ya, iya, Bapak Ibu guru juga sama, seorang manusia tidak sempurna, kadang ada salahnya juga, kekurangan. dan itu dibutuhkan hati yang besar bagi seorang kepala sekolah bagaimana menindaklanjutinya. Meskipun di akhir mungkin dibutuhkan ketegasan juga, Iya, tapi intinya sekolah itu bisa berjalan dengan baik, tidak hanya dari seorang pimpinan saja, tapi juga harus didukung oleh Bapak Ibu guru, karyawan, wali murid, siswa-siswi, dan sebagainya. Itu sebenarnya lebih bijak lagi Pak Guru. iya, Ya, kerjasama. kerjasama. iya. Karena kita kerja tim. Iya. Iya, Jadi, Oke, kerjasama antar seluruh komponen sekolah nih Pak, termasuk Iya. dengan komite. iya, Iya. Nah, ini yang menarik nih Pak Marta, karena seorang kepala sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri seperti yang Pak Marta sampaikan tadi. Seorang kepala sekolah tetap membutuhkan warga sekolahnya, termasuk Bapak Ibu guru, siswa, dan seterusnya itu tadi. Nah, kira-kira menurut Pak Marta, bagaimana caranya untuk meningkatkan kepedulian? Tentunya seorang pemimpin itu dibutuhkan kepedulian terhadap bawahannya itu tadi nih Pak. Nah, kira-kira bagaimana caranya untuk meningkatkan itu tadi apa ya Pak namanya? Kedekatan, kedekatan, keeratan dengan seluruh warga sekolah gitu Pak. Oke. Untuk meningkatkan kedekatan Mungkin dengan piknik warga mungkin. sekolah, Nah, itu bisa jadi piknik. itu salah satu solusi yang Iya. Untuk meningkatkan kedekatan dengan warga sekolah, Iya. tentunya kepala sekolah itu apa ya istilahnya, jangan sampai ada istilah jaim, apa tuh jaim? Iya, jaga image. Itu artinya ketika dia butuh dia kelihatan, iya, ketika dia tidak butuh dia menghilang. Iya. Seperti itu ya. Namanya tidak peduli, ya kan? Iya, iya Pak. Yang namanya kepala sekolah peduli itu dimanapun dibutuhkan, baik oleh Bapak Ibu guru, karyawan TU, atau mungkin wali murid, komite, atau siswa, itu harus senantiasa siap sedia, siap Iya. siaga. Misalnya ketika ada budaya di sekolahan yang baru misalnya, Iya. ternyata ada budaya seperti di Gritukani Pak Iya. ya. Karena dulu ketika di SMP Negeri 2 Magelang, Iya. itu kalau pagi hari itu biasanya budayanya itu apel sama apa ya, Asmaul Husna bersama siswa-siswi. Membaca Asmaul Husna. Iya, tapi setiap yang- pagi ya? tapi yang apel siswanya bukan gurunya. Iya, iya. Tapi alhamdulillah di Gritukani ini, Bapak Ibu ya, di Gritukani ini
ternyata setiap pagi hari ada doa bersama, Iya. Iya. namanya di ruang guru. Iya. Sekalian juga saya pikir kembali, ternyata budaya itu selain punya nilai positif, juga ketika ada hal-hal baru cepat tersampaikan. Iya. Misalnya kepala sekolah punya ide-ide yang baru, Iya. maka bisa dilontarkan di forum Benar setiap sekali. harinya. Kemudian juga dari Bapak Ibu guru atau karyawan, kalau ada masukan, mau curhat atau mau berikan saran, setiap hari waktunya ada, Bisa disampaikan di situ. bisa disampaikan, tidak perlu nunggu rapat. Itu. Sehingga aspirasi dari Bapak Ibu guru, Iya. dari karyawan itu bisa disampaikan langsung. Iya. Dan insya Allah sebagai seorang pimpinan itu terbuka, transparan, demokratis. Iya. Karena saya memahami, saya tidak mungkin ada kalau tidak ada Pak Ibu guru dan karyawan. Gitu. Ya. Itu termasuk untuk yang baik ya. Iya. Gitu. Jadi Pak. intinya tadi itu Krishna, setia setiap saat. Nah, itu. Benar itu, setia Iya. setiap saat. Jadi ada di mana ketika dibutuhkan maupun tidak dibutuhkan. Iya. Iya. Itu. Pasti ya, untuk meningkatkan kepedulian selain piknik tadi mungkin ya Pak. Bisa juga dengan itu tadi sebuah pendekatannya dengan adanya briefing di pagi hari tadi ya Pak, dapat menimbulkan demokratis. Jadi Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak Ibu Guru bisa lebih dekat karena saling sharing gitu ya Pak. Oke. Untuk yang selanjutnya Bapak, ini juga tidak kalah penting. Menurut Bapak, harapan kedepannya untuk masa depan pendidikan di Indonesia itu bagaimana Bapak? Oh iya. Seperti yang kita ketahui, Pak Pur dan Bu Bu Isna. Isna, Iya. ya. Yang namanya dunia pendidikan itu utamanya adalah generasi penerus. Iya. Iya. Sekolah itu ada karena ada anak-anak. Iya. Ya, jadi ketika kita itu bekerja di instansi pendidikan, di sekolahan, maka prioritas utama itu adalah siswa-siswi kita. Ya. Nah, intinya saya menganggap mari untuk Bapak Ibu pimpinan ya, instansi pendidikan, baik itu di Kabupaten Semarang maupun yang ada di Kecamatan Kaliwungu, mari kita bersama-sama memajukan pendidikan yang prioritas utama pada layanan siswa-siswi kita. Karena tanpa mereka kita nggak tahu ya akan berada di mana. Iya. Dengan adanya mereka pula, maka insya Allah masa depan kita, masa depan bangsa Indonesia akan semakin maju lagi. Seperti yang kita ketahui, yang namanya seorang guru adalah kunci peradaban Iya. melalui putra putri kita. Seperti itu, Bisa. Iya, luar biasa sekali ya Pak Puri ya. Guru itu sebuah kunci peradaban. Iya. Itu Pak Puri ya. Ini dalam sekali Busnya. Iya, deep sekali ini. Merinding. Jadi harapan dari Pak Marta ini sangat luar biasa Busnya. Jadi Iya. sepatutnya kita bisa memberikan bentuk yang nyata dari tindakan dan juga semangat kita dari apa yang sudah diharapkan menjadi harapan dari Bapak Merta selaku kepala sekolah kita. Iya. Baik Pak Merta, selanjutnya kami ingin diberi motivasi karena sudah ada harapan. Jadi kami Bapak Ibu guru di sini ingin diberi motivasi. Jadi motivasi untuk rekan-rekan guru kami, Bu Isna dan teman-teman semuanya dari Pak Merta agar kita bisa semakin semangat lagi untuk memberikan pelayanan yang baik untuk anak-anak kita. Oke. Ini Pak Pur Bisa ya. Iya. Saya juga pernah menjadi seorang guru ya. Iya. Ketika saya menjadi seorang guru, maka setiap harinya tentunya kita bertemu dengan putra putri atau siswa kita dalam kelas maupun di luar kelas. Di situ sebenarnya terlihat masa depan bangsa kita. Artinya apa? Kita itu akan bangga kalau putra putri yang kita didik, yang kita berikan pembelajaran di kelas itu nantinya
punya kontribusi yang besar bagi masyarakat Indonesia. Iya. Contoh, ketika saya pertama kali jadi kepala sekolah di SMP 2 Bandungan, satu atap, ternyata salah satu gurunya itu murid saya. Sempat kaget. Berarti habis ini murid terus jadi rekan. Oh, Iya, jadi rekan. murid jadi rekan. Itu. Terus sempat kaget. Emang biasanya guru itu banyak lupanya dengan murid. Iya. Karena kita kan sebagai seorang guru muridnya banyak. Iya. Ketika dia lulus kita lupa karena datang muka-muka baru lagi. Tiap tahun ganti. Tiap ganti. Nah, tapi bagi murid tidak akan pernah lupa. Ya. Ketika dia itu sudah masuk jenjang SLTA, perguruan tinggi, kemudian dapat pekerjaan yang layak, ketika bertemu dengan kita hafal, itu guru saya. Nah, itulah salah satu motivasi bagi kita semua sebagai seorang guru utamanya, bahwa apa yang kita didik itu merupakan harapan bersama bangsa kita. Itu beda dengan pekerjaan yang lain. Ya. Misalnya kerja di kantor dengan komputer, selesai. Ya, itu. Tapi kalau kita dengan murid, ketika mereka jadi, kita bangga. Iya. Ya. Itu merupakan tidak hanya di dunia saja kita bangga, insya Allah di akhirat juga pahala selalu menarik. Amin. Mantap sekali ini Sobat Cikes ya. Jadi dari cerita Bapak Merta tadi kita bisa menangkap motivasi yang luar biasa bagi para pendidik di luar sana ya. Teruslah memberikan yang terbaik untuk siswa, karena suatu hari nanti siswa kita pasti ingat dengan kita, gitu ya Bapak. Hal-hal yang kita tanamkan, hal-hal yang baik yang kita berikan kepada siswa, suatu saat nanti pasti akan terbawa. Siswa tumbuh dan mengingat pesan-pesan yang kita berikan. Seperti itu, Sobat Cikes ya. Baik. Benar sekali Bisna. Jadi kita dari awal Bisna ternyata kita mendapatkan hasil yang sungguh luar biasa, dan untuk melemaskan ketegangan kita. Iya benar. Jadi ini Pak Merta, ini ada sebuah permainan yang nantinya akan mungkin mempertahankan apa ini ya? Iya. Itu Bisna. Kita masuk di segmen game. Kita panggil Bisna. Ya. Mbak Pia. Silakan Bisna. Oke, saya terima. Baik Bapak, ini seperti biasa di dalam podcast kita ini ada segmen game ya Bapak. Nanti akan terbagi menjadi dua ya. Game yang pertama itu namanya tebak kebijakan. Oh maaf, gamenya kalimat yang terputus. Oke. Ya, ini yang pertama dulu. Jadi nanti saya akan berikan sebuah kalimat, nanti Pak Merta bisa melanjutkan. Oke. Itu ya Pak. Sudah siap ya? Nanti langsung bisa saja dijawab dengan spontan. Oke, langsung kalimat yang pertama. Hal paling membahagiakan menjadi kepala sekolah adalah? Sebagai seorang kepala sekolah yang paling membahagiakan, Ya. itu kalau menurut saya pribadi ya, itu ketika ketika pindah tugas, Ya. dan saya melihat terutama kepada Pak Ibu dan karyawan dan juga kepada siswa yang akan saya tinggalkan, itu mereka itu kesannya laku ya. Kesannya kalau mereka merasa kehilangan, berarti saya berbahagia. Artinya apa? Saya sudah berbuat banyak kepada mereka. Berhasil. Kemudian yang kedua juga sama, ketika saya pindah ke tempat yang baru, itu kalau saya sudah memberikan perubahan, ketika saya datang, ibaratnya sekolah itu baru saya nilai ada 5, ketika saya pergi kok sudah jadi 8, ya saya sangat berbahagia sekali. Sudah bisa memberikan perubahan, tidak hanya berupa non fisik tapi juga berupa fisik. Ya, seperti itu. Iya, baik. Luar biasa ya Pak Pur, ternyata kebahagiaan seorang pemimpin itu ketika bisa membawa perubahan. Benar sekali. Lanjut, yang kedua Bapak, sekolah yang baik dimulai dari? Sekolah yang baik dimulai dari
Kalau menurut saya, Iya, iya. Karena kan yang menyambung kalimat Bapak. menurut saya itu kuncinya ada di pimpin. Pimpinan. Karena kalau pimpinannya baik, insya Allah yang lainnya baik. Iya. Kalau pimpinannya kurang baik, kemungkinan banyak yang kurang baik pula. Oh, Ya. Jadi berarti aman. Benar. Pak. Soalnya Pak Perta baik. Iya, aman berarti. Oke. Ya, lanjut yang terakhir Bapak untuk game kalimat yang terputus. Jika kepemimpinan adalah sebuah buku, judulnya adalah Seorang pemimpin bagi instansi pendidikan merupakan seorang pejuang peradaban manusia. luar biasa. Judul yang sangat menarik dan menggugah semangat ya Pak Pur. Benar sekali Bu Oke. Isna. Nah, itu tadi Bapak untuk segmen game yang pertama. Kita beralih ke segmen game yang kedua. Yaitu judulnya 3 kata perasaan. Baik, sudah siap ya Pak Marta? Perasaan. Ya, gini, sebutkan 3 kata yang menggambarkan komitmen Bapak untuk pendidikan di sekolah ini, di SMP Negeri 1 Kali. 3 kata ya. Iya, 3 kata. untuk Grituka. Gitu. Berkarakter, Berkarakter, berinovasi, ya, berinovasi, Satu lagi. berprestasi. berprestasi. Mantap sekali. Semoga 3 kata yang disampaikan oleh Pak Merta itu bisa terwujud ya Pak Pur, berkarakter, Amin. berprestasi ya, Dan dan berinovasi. berinovasi ya. Ini tidak hanya murid tetapi juga Bapak Ibu guru Benar mungkin bisa sekali, Bu. berinovasi ya Pak Pur. Iya. Oke, Baik Bu Isna, sudah selesai Bu Isna. sudah segmen game telah berakhir. Terima kasih Bu Isna. Terima Dan kasih Pak Merta. Baik Sobat Cikes, waktu bersama Pak Merta ternyata sudah selesai. Ternyata tidak terasa Bu Ya, Isna. tidak terasa. Benar sekali. Pembicaraan kita tadi sungguh sangat luar biasa bersama Pak Merta tentunya. Apa yang disampaikan oleh Pak Merta menjadikan sebuah inspirasi, motivasi, dan juga energi tentunya buat kita semuanya. Yang mana akan membuat kita semakin terpacu untuk lebih baik lagi ke depannya, dan semoga kita semuanya berhasil mencapai apa yang kita mimpikan, apa yang kita cita-citakan, dan kelak apa yang sama Pak Merta tadi, kita tidak akan pernah lupa dengan Bapak Ibu guru serta orang-orang yang pernah berkontribusi di kehidupan kita. Ya. Ya. Seperti itu Bisna. Baik, mungkin langsung saja kita tutup Pak Pur dengan jargon kita. Iya. Baik Sobat Grituka, sekian podcast kita pada kali ini. Kita mulai jargon podcast kita, yaitu Stop scrolling, start listening. Ini Jikes, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Terima kasih Pak Merta. Terima kasih Pak Bu.